Halo everyone, Serendipity Tarot di sini. Pick a card reading. This time temanya adalah hal positif atau transformasi positif yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, perubahan positif seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian ya. As usual, seperti biasa di sini sudah ada 3 deck 1, deck 2, dan deck 3. Oke, kalian cukup pilih satu atau boleh pilih 2 dari ketiga deck yang aku kasih di sini. Dan nanti kita lihat perubahan positif atau transformasi positif yang akan terjadi dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat ini, oke? Selalu aku ingatkan kalau ini general reading, jadi tidak akan resonate dengan semuanya. Dan semua keputusan apapun itu pada akhirnya ya kembali lagi sama kalian. Oke, jadi ambil positifnya aja dan kalau ada hal-hal negatif ya jangan terlalu dipikirkan, oke? Oke, let's go to pile number 1. Halo teman-teman yang pilih deck 1 untuk tarot deck 1, oke? Kita lihat hal positif atau perubahan positif apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dalam kehidupan kamu ya. Jadi aku nggak shuffle seperti biasa, aku cuma mau shuffle ya seperti ini aja. Untuk teman-teman yang pilih deck number 1, please give me information about this positive changing in their life. Okay. The Tower. Kemudian ada Four of Pentacles. Dan ada Six of Wands. Karena kita ngomongin soal perubahan, udah jelas ya, The Tower di sini. Perubahan yang cukup besar, perubahan dalam sisi atau segi finansial di sini. Kemudian juga di sini aku lihat ada perubahan dalam kehidupan atau dalam keluarga kamu. Di energi The Tower ini, aku ngelihatnya kamu sepertinya ketika hal ini terjadi atau transformasi ini terjadi, kamu nggak siap. Ya, kamu nggak ready gitu. Ada yang sudah, beberapa ada yang sedang mengalami ini. Perubahan dalam keluarga, perubahan dalam finansial. Perubahan dalam finansial yang seperti apa? Oke, perubahan dalam finansial untuk kalian yang pilih pile number 1 atau deck nomor 1, Eight of Cups. Di energinya Eight of Cups ini kalian ada yang kehilangan pekerjaan, tapi ini sekali lagi ini hal positif. Kamu hal positif kehilangan kerja, oke. Jadi ini ada, aku ceritain dulu ya, ini adalah awal atau jadi trigger dari perubahan kamu. Ya, trigger atau hal yang akan menjadi penyebab dari perubahan sisi finansial kamu ke arah yang lebih positif. Oke. See? Knight of Pentacles. Di energi Knight of Pentacles ini, perubahan yang akan terjadi itu tentu saja dari finansial kamu akan down. Untuk yang kalau kamu yang nonton ini perempuan, ini mungkin ada hubungannya sama seseorang yang pergi dari kehidupan kamu. Bisa jadi orang yang mensupport kamu secara finansial, oke? Bisa jadi kamu divorce, tapi ini akan jadi hal yang positif. Don't worry ya. Hanya karena kalian kehilangan pekerjaan atau mungkin divorce atau orang yang menopang hidup kamu akhirnya memutuskan untuk oke, kamu mulai sekarang harus mandiri gitu kan. Perubahan positifnya dari ini tuh apa? Gitu. Hal yang positif dari awal, ini kan aku ceritanya awal nih ya. Awalnya itu kamu ada yang meninggalkan kamu atau orang yang memang punya peran penting di sisi finansial kamu itu ninggalin kamu, bisa divorce, bisa memang memutuskan hubungan atau memang minta kamu untuk mandiri. Nah, di sini kan kamu mau tidak mau kamu mengalami yang namanya The Tower gitu kan. Kamu ngalamin yang namanya oke, aku harus gimana nih, berusaha untuk mandiri, cari akal gitu kan, bekerja keras di situ. Kamu keluar dari
ini. Kalau yang tadinya kalian ya karena ada yang mensupport, jadi tidak ada yang ngemotivasi atau motivasinya kurang karena ada yang selalu mensupport kamu. Nah sekarang karena adanya perpisahan tersebut, kamu berusaha lebih keras dan sampai sisi kreatif kamu atau kamu tuh kembali lagi kayak dulu ya, kayak ketika kamu masih kuliah, lagi pengen atau masih sekolah, lagi banyak banget yang kamu pikirkan, lagi punya banyak banget ide, pengen begini dan pengen begitu. Nah, kalau itu terhenti, sempat terhenti karena kamu mungkin ada yang mensupport secara finansial, dan aku lihat kamu bisa mewujudkan impian kamu dulu. Jadi itu perubahan positifnya ya, impian yang sudah kamu tinggalkan, ini bisa kamu lakukan, atau bisa kamu jalanin lagi, dan ini akan jadi jauh lebih positif atau jauh lebih baik, bikin menopang hidup kamu ya. Ini yang akan menopang hidup kamu. Yes, the world. Ini yang jadi awal baik untuk kamu. Ini yang akan mengubah semua dalam kehidupan kamu, yaitu dari sisi finansial. Oke, kita lihat perubahan lain yang akan terjadi. Aku lihat di sini ada Six of Wands. Itu yang aku bilang, ini adalah perubahan yang pasangan atau keluarga. Apa yang terjadi ya? Children. Six of Cups. Three of Cups. Two of Wands. Oke. Ada beberapa hal di sini ya. The energy children mungkin buat teman-teman yang lagi nunggu pengen punya anak. Kamu bakalan punya anak soon, segera. Ini aku ngelihatnya mungkin next year. Beberapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan. Ini soalnya ada yang lagi nunggu tuh. Ya. Atau ada juga kaitannya sama hak asuh anak. Hak asuh anak. Atau kalau misalkan kamu udah lama nggak ketemu sama anak kamu, atau di sini juga aku ngelihatnya ada yang pengen ini nih, menunggu kelahiran seorang anak. Ada yang khawatir kalau dalam rumah tangganya ini mungkin nggak bertahan lama atau ada problem karena ada orang ketiga yang berhubungan sama anak gitu. Ada juga yang memang soal anak asuh. Sorry, bukan anak asuh. Hak asuh. Perubahan positifnya adalah dari yang terjadi ini ya. Perubahan positifnya untuk kamu. The Chariot. This is good. Nine of Pentacles. Satu lagi. The Hermit. Sorry. Perubahan positif yang terjadi adalah kamu, tentu saja kamu akan segera punya keturunan. Intinya dari Chariot ini, apapun yang kamu harapkan ya, apapun yang kamu harapkan yang ada hubungannya sama yang tadi aku sebutkan, baik itu pasangan, hak asuh anak, kemudian juga ada yang kalau ada yang pengen divorce tapi takut nanti hak asuhnya jatuh ke tangan pasangannya, atau mungkin khawatir karena ini nanti dia mengkhawatirkan kondisi anak gitu kan. Nah, apapun itu yang kamu harapkan, kamu akan mendapatkan hasilnya itu sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi akan terjadi apapun itu yang kamu harapkan yang ada kaitannya sama family ya, oke? Ada kaitannya sama family. Kalau kamu mengharapkan mungkin pasangan kamu untuk kembali lagi sama kamu, pasangan kamu lebih bertanggung jawab lagi. Ini untuk yang udah menikah ya. Kalau pasangan kamu mau lebih bertanggung jawab lagi dan ngurusin anak-anak, nah itu yang akan terjadi, oke? Dia akan melihat, atau pasangan kamu, suami kamu ini bakalan ngelihat hal tersebut. Dan kamu akan jadi ini perubahan positifnya. Kamu akan lebih nurturing, kamu akan lebih cantik, kamu akan lebih dewasa di sini.
apapun yang kamu omongin, apapun yang kamu sampaikan, itu akan pasangan kamu tuh bakalan lebih mudah atau lebih mendengarkan kamu. Kalau biasanya dia itu nggak mendengarkan kamu atau biasanya itu susah ya untuk dikasih masukan sama kamu, nah ini perubahan yang terjadi adalah dia yang akan ngedengerin kamu. Kalau ditanya triggernya apa sih, aku lihat di sini ada hubungannya sama anak. Oke, ada hubungannya sama anak sama tindakan keras kamu. Aku nggak bilang tindakan keras ini sebagai KDRT kayak gitu, nggak. Atau mungkin yang kamu biasanya nggak marah, kamu marah. Kamu yang lebih banyak diem, nggak ngungkapin perasaan kamu, dan ngarepin dia buat ngertiin perasaan kamu atau sikap diam kamu, nah ini tiba-tiba kamu bakal ya mengungkapkan semua isi hati kamu. Ini yang bakalan bikin pasangan kamu itu jadi kaget atau nggak nyangka kamu bisa kayak gitu, dan akhirnya dia pun mau mendengarkan kamu. Dan ini juga ada yang dengan keluarga ya, tidak hanya dengan pasangan kayak suami ataupun istri, tapi ini bisa juga dengan anggota keluarga kamu, bisa ibu kamu atau dengan orang tua kamu, ayah kamu ya, atau juga dengan saudara-saudara kamu, dimana kamu mungkin selama ini ngerasa kalau kamu nggak begitu diperhatikan atau nggak begitu didengarkan, tapi di sini karena karena kamu sudah, ini untuk yang family ya, buat kamu yang single, yang berurusannya sama orang tua atau dengan saudara, karena finansial kamu membaik, ekonomi kamu membaik, dan kamu menjadi orang yang lebih mandiri, artinya kamu udah bisa menopang hidup kamu sendiri. Nah, kamu di dalam keluarga itu lebih didengarkan, menjadi lebih didengarkan. Kalau sebelumnya kamu mungkin seolah-olah kayak nggak punya suara ya dalam pengambilan keputusan kayak gitu, sekarang karena kamu sudah jadi orang yang dianggap lebih mandiri dan bisa nopang hidup kamu sendiri, kamu didengarkan gitu. Malahan kebanyakan dari teman-teman yang pilih file nomor 1 ini, posisinya di keluarga, sekalipun kamu ini yang bukan anak pertama atau anak kedua, tapi kamu kayaknya bakalan lebih banyak ngambil keputusan untuk kedepannya, bakalan jauh lebih didengerin. Nah, aku lihat sih kamu akan senang di sini, dan kamu akan ngerasa kalau ya kamu udah mungkin udah nggak, it's okay lah, aku mau didengerin atau nggak didengerin, mereka mau kayak gimana ke aku, yang penting kan aku tahu aku bener gitu. Aku mau ambil dari ini ya, oracle card yang ini, perubahan positif yang akan terjadi ya. Luck, keberuntungan kamu, divination, endurance, strength, and manifestation and money, ya, uang. Kemudian strength, kekuatan fisik ya, kekuatan fisik dan juga mental, artinya kesehatan kamu, dan juga pikiran kamu. Nah, ini yang akan meningkatkan daya tahan kamu atau dalam bertahan dalam hidup ya, tahan dalam hidup gitu. Kalau aku ngelihatnya kalian ini kayak akhir-akhir ini atau memang lagi ada problem, dan kebanyakan ini adalah masalahnya masalah keluarga. Kalau masalah finansial juga iya, tapi itu banyak dipengaruhi sama hubungan kamu dengan keluarga kamu. So that's all untuk teman-teman yang pilih deck 1. I hope this resonate with you. Saya harap ini resonate sama kalian. Kalau ini nggak resonate, aku mau ingetin lagi dan lagi, kalau ini adalah general reading, dia akan resonate untuk semuanya. So thank you for watching, and then see you. Halo teman-teman yang pilih deck number 2, kita lihat perubahan positif apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. Aku nggak shuffle seperti biasa, aku mau split aja. Ada 4 of Cups, kemudian ada the High Priestess, dan ada 10 of Wands. Di energinya the High Priestess ini lebih ke perubahan emosional ya, perubahan emosional,
Ini juga sama, kebanyakan nanti tiga-tiganya yang bakalan terjadi dalam kehidupan teman-teman yang pilih deck 2 ini adalah perubahan emosional. Ada yang melepaskan atau merelakan orang yang disukai. Atau kamu akhirnya sadar bahwa udah waktunya kamu ngelepasin mantan kamu, misalkan ya. Di sini ada yang udah waktunya kamu sadar kalau kamu harus melepaskan mantan kamu. Ada juga yang kamu di sini merasa kalau kamu udah nggak bisa lagi dengan dia, akhirnya kamu memutuskan untuk putus dengan orang ini, padahal kamu sayang banget sama dia dan kamu berharap banget dengan orang ini. Ya, kamu ngarep kalau misalkan kamu bisa ketemu dia, kalau kalian LDR ya bisa hubungannya itu berlanjut lebih serius, atau kamu ngarepin dia buat nembak kamu berharap kamu bisa married di tahun ini, dan aku sih ngelihatnya itu yang bakalan kamu lepasin. Itu yang bakalan kamu, ya sudah ya, mungkin udah waktunya kamu mulai healing dan berpikir gimana caranya agar kamu tuh bisa meningkatkan lagi kamu nggak pede ya. Kamu nih teman-teman yang pilih pile 2 ini banyak kan yang nggak pede atau nggak percaya diri dengan apa yang potensi yang dipunya. Ini juga soal pekerjaan. Ada yang mungkin di sini mau ngelepasin kerjaannya, tapi bingung, ngerasa terikat. Oke, ada Ten of Wands. Di sini banyak yang support kamu, tapi kamu masih tetap ngerasa nggak percaya diri. Itu yang aku lihat ya. Banyak yang support kamu sebetulnya di keluarga kamu, tapi kamunya nggak pede gitu. Tetap nggak, motivasinya itu masih sulit, jadi masih up and down. Kamu kadang, oke, aku bisa gitu ya. Oke, aku mampu. Tapi besoknya lagi udah kamu coba, kamu udah down duluan. Kita lihat ya perubahan positif yang akan terjadi. Aku mau ambil untuk Ten of Wands, resultnya apa. Page of Swords. Oke, perubahan positifnya adalah akhirnya kamu bisa memutuskan sesuatu hal itu memang pure karena keinginan kamu sendiri. Kamu udah nggak lagi mikirin orang lain. Di sini kamu udah oke, aku harus selfish, aku harus egois gitu ya. Aku harus saatnya ini nih, aku bertindak gitu. Jadi nggak yang banyak mikirin nanti ini gimana, nanti si A kayak gimana, nanti kalau aku pergi meninggalkan dia, ntar dia kayak gimana gitu kan. Nah di sini kamu udah nggak mikir ke situ lagi. Kamu yang sudahlah. Kamu berusaha untuk melepaskan dia. Kalau pasangan kamu ini udah punya pasangan lain, ya kamu suruh dia kembali lagi ke keluarganya dia gitu. Jadi kamu udah melepaskan orang tersebut. Oke, berikutnya The Knight of Cups. Perubahan atau transformasi positif yang akan terjadi. Kamu dapat pasangan baru tuh. Oh my god, this is sweet. Ada yang bakal mengungkapkan hatinya, perasaannya sama kamu. Ketika kamu udah bisa melepaskan orang yang karmik ini, kamu udah bisa ngelepasin twin flame kamu. Ini ada yang twin flame soalnya di sini. Jadi kamu udah bisa ngelepasin twin flame kamu. Akhirnya ada pasangan baru. Oke, let's see more. Perubahan positif untuk kamu ya. Ada The Chariot. Ini positif sekali ya. Kayak kamu saat kamu melepaskan, energinya ini besar. Kalian ini punya energi yang besar. Kalian ini punya spiritual connection yang cukup kuat. Aku ngelihatnya di sini. Unik sih. Aku ngerasain energinya unik sih. Entah itu punya kalian semua, kayak kolektif dari kalian semua, atau dari 1-2 orang. Tapi di sini ada energi yang mungkin salah satu dari antara kalian yang pilih pile nomor 2 ini ada yang tarot reader atau mungkin anak indigo.
Atau mungkin kamu punya intuisi yang kuat karena aku ngerasain ada energi di sini. Kayak gitu. Nanti kasih tahu aku ya kalau ada. Jangan lupa di komen. Jadi ketika kamu udah ngelepasin twin flame kamu yang toxic, oke, goodbye toxic people. Ketika kamu udah ngelepasin orang yang toxic dalam kehidupan kamu, walaupun itu berat buat kamu, nih, semuanya berubah. Ini kenapa aku bilang unik, kenapa ini bilang energi yang besar. Perubahannya itu semua. Nggak cuman soal perasaan kamu aja, tapi kehidupan kamu totally change, bener-bener berubah. Kamu tuh kayak membuka blokir yang selama ini tuh udah menggerogoti atau udah nutupin potensi kamu. Jadi kayak membuka gerbang kesuksesan kamu sih. Aku bisa bilang kayak gitu. This is so beautiful. Ini tuh indah banget. Kayak kamu tuh keluar dari kayak dark side, sisi gelap kamu. Kamu bisa, nih aku bilang di sini kayak kamu berteman dengan diri kamu. Energi twin flame, yin dan yang-nya jadi stabil. Ini bagus banget. Oke, sisi maskulin dan feminin kamu tuh kayak kerja sama gitu. Jadi balance. Finansial kamu berubah, hubungan kamu dengan keluarga kamu berubah, kemudian di sini kamu udah nggak emosional lagi, kamu dengan diri kamu sendiri pun kayak menerima kenyataan kalau kamu spesial. Loh, menerima kenyataan kalau kamu spesial. Oke, gini ya, aku jelasin. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kelebihan, sorry ngeblur, aku fokusin dulu. Kalau di antara kalian ada yang punya kelebihan, terus selama ini kamu menolak, atau kamu nggak mau lah, ya, kamu nggak mau beda sama orang lain, kamu mau sama, jadi kamu menolak. Nah, perubahan yang terjadi adalah ketika kamu melepaskan twin flame kamu yang toksik, di sini energi yang tersimpan di diri kamu ini dia bakalan membantu kamu untuk healing. Sehingga kamu bisa menerima energi itu dan kamu sadar kalau memang potensi kamu itu bukan sesuatu hal yang harus kamu hindari. Kira-kira begitulah, aku harap kalian paham ya. Walaupun ini nggak ke semuanya. Ada yang memang kuat banget energinya kayak gitu. Nah, dan buat teman-teman yang memang ngerasa, Kak, aku nggak punya intuisi kuat kok, aku biasa-biasa aja. Oke, di sini ketika kamu ngelepasin si toksik ini ya, orang toksik ini, mantan kamu yang toksik, atau orang yang kamu suka, yang kamu tunggu-tunggu, atau mimpi kamu yang memang kamu kejar-kejar udah lama, cuman ya belum kamu dapetin. Dan di sini kamu kayak mengikhlaskan itu. Bukan berarti sepenuhnya melepaskan, tapi mengikhlaskan. Ada yang mengikhlaskan itu tidak terlalu berekspektasi, jadi nggak begitu ngarepin untuk datang. Jadi kamu udah berpikirnya, kalau memang itu akan jadi milik kamu, maka akan jadi milik kamu. Kalau enggak, ya it's okay, nggak apa-apa. Nah, ketika kamu udah kayak gitu, di sini ya perubahan besar pun akan terjadi. Kamu justru bakal ngedapetin yang lebih dari itu. Jadi itu ya, perubahan positif yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Kalau untuk yang married, yang berpasangan, kayaknya kalian bakal lebih tambah sayang deh. Ya, ada yang punya anak juga, ada yang ada yang anaknya bakalan ini mendapatkan hadiah gitu, atau kayak ada promosi di sini ya, ada nih yang dapat promosi, ada yang naik jabatan. Ini banyak banget yang file 2 kalau aku sebutin durasinya lama nih. Ada yang promosi, ada yang naik jabatan, ada yang anaknya kayak diterima di sekolah favoritnya dia, atau kayak dapat beasiswa, dia dapat apa yang mimpinya dapat lah gitu ya. Ya apa yang jadi impiannya itu bakalan dapat. Kalau ditanya kapan, ini cepet. Ada 4, ada 7, ada 2, ada yang udah terjadi, bahkan ada yang baru aja terjadi. Oke. Dan buat ada yang ada yang mau lulus kuliah juga, ada yang baru dapat baru lulus kuliah.
Oke. Kalau ada yang baru lulus kuliah ya, yang pilih deck 2 ini, kebahagiaan kamu itu nggak cukup sampai di situ. Oke, ada kejutan lain. Ada kejutan lain buat kamu. Aku mau ambil satu lagi dari sini ya. Kita lihat perubahan positif. Ada green candle. Wealth, money, harmony, and luck. Keberuntungan, uang, finansial, wealth. Jadi bakalan ini ya, ada, sebenarnya aku bilang, harmoni, hubungan yang saling romantis ya, yang lebih romantis ya, antara pasangan. Kemudian, ini hampir semuanya sih, aku bingung jelasinnya, banyak banget nih. Intinya adalah kamu bakal mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam waktu dekat ini. Tapi yang sifatnya logis ya, yang sifatnya logis atau memang bisa kamu capai gitu. Okay, so that's all. I hope this resonate for you. Kalau ini nggak resonate, selalu aku ingetin, ini general reading, nggak akan resonate dengan semuanya. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih bijaksana lagi ngambil informasi yang aku kasih di sini. Semua keputusan pada akhirnya kembali lagi ke kamu. Okay, so see you and thank you. Halo, deck 3. Kita lihat perubahan positif apa yang akan terjadi untuk kamu dalam waktu dekat. Oke, aku nggak shuffle, aku mau split aja. Dan aku mau ingetin kalau ini general reading, nggak akan resonate untuk semuanya. Jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam ambil keputusan yang aku kasih di sini. Oke? For people who just pile or deck number 3, please give me changing in their life. Ada 8 of Cups, Ace of Wands, kemudian Page of Wands, The Emperor. Perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ini ada yang bakalan pindah ya, ada yang pindah nih, ada yang pindah suasana baru, bisa rumah baru, bisa kerjaan baru. Ini kan intinya ada yang pindah, kamu bakal pindah, tapi nggak semuanya ya, karena ini general reading. Di sini ada yang pindah atau ada yang intinya kamu bakal menghadapi kehidupan yang baru yang berbeda dari kehidupan kamu sebelumnya, lingkungan yang baru. Oke? Dan ini adalah lingkungan yang jauh lebih baik. Oke, The Emperor. Oh, The Lovers. Untuk Page of Wands. Oke, ini kesini ya. Sebentar. Aku mau tahu ini The Lovers apa. Page of Cups. Akhirnya ada yang bakal mengungkapkan rasa sayangnya sama kamu. Oke, si dia yang udah kamu tunggu-tunggu akhirnya nembak kamu juga. Wah. Oke. Dan kalau dia yang nyuekin kamu, akhirnya dia melirik kamu. Karena aku ngelihatnya yang kamu lagi nungguin seseorang buat nggak nyuekin kamu gitu ya. Terus kamu mungkin kayak udah, nih orang tuh suka nggak sih sama aku? Dia tuh mau nggak sih sama aku? Dia tuh bakal nembak aku nggak sih gitu? Kamu bingung kan? Nah, aku lihat dia bakal nembak kamu. Kapan? Tuh lihat angkanya 4 dan 6. Ini match ya, aku baru nggak kalau ini match. Sama ini nih satu lagi juga. Ini ada angka banyak 4 nih di sini. Ada The Hangman. Pilihan. Kalau kamu lagi bingung untuk membuat sebuah pilihan dalam kehidupan kamu, karena kamu tahu kalau yang kamu pilihan kamu ini akan mengubah kehidupan kamu. Nah, di sini aku lihat kalian akan ngambil jalan yang tepat. Hasilnya kita lihat ya, resultnya seperti apa. Yes, justice. Mengambil keputusan. Kamu bakal ngambil keputusan yang bakal mengubah kehidupan kamu. Oke? Ini adalah keputusan yang bakal mengubah kehidupan kamu. Bisa jadi keputusan kamu buat, aku masih mau ngambil sih.
meninggalkan sebuah hubungan, keputusan untuk meninggalkan tempat kerja kamu yang sekarang atau pindah lokasi, sudah aku bilang ya, akhirnya kamu memutuskan untuk pindah, atau kamu yang memutuskan untuk bercerai, atau kamu yang memutuskan untuk ninggalin pasangan kamu. Intinya di sini adalah ada keputusan yang kamu ambil yang memang bikin kamu ini kehidupan kamu berubah. Untuk Page of Wands kita punya Nine of Pentacles. Ada Ace of Cups. Oke. Akhirnya kerja keras kamu terbayarkan. Ini perubahan positif ya. Akhirnya kerja keras kamu terbayarkan. Kalau kamu kurang diberi apresiasi di tempat kerja kamu, ini waktunya bagi mereka untuk tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi mereka akhirnya akan merasa, wah ternyata dia ini hebat juga ya, gitu. Oh ya, ternyata memang aku harusnya yang aku promosikan itu kamu, bukan orang lain, bukan teman kamu, atau kalian kalau kalian punya problem dengan temennya yang ada kesalahpahaman, terus kamu di sini ngerasa tidak adil, disalahkan. Nah, perubahannya bakalan terjadi, oke, semua itu bakal terungkap dan akhirnya kamu akan menikmati hasil dari kerja keras kamu. Kita lihat perubahan positif apa lagi yang akan terjadi dalam kehidupan teman-teman yang pilih deck 3 ya. Six of Swords, Temperance, the Empress. Oke. Jadi di sini ada Six of Swords, Temperance, dan juga the Empress. Intinya adalah kalian akan mendapatkan buah kesabaran kalian ya. Apapun itu. Karena di sini ada the Empress, ada the Emperor. Aku ngerasanya kalau pasangan kamu mungkin akhir-akhir ini yang kamu ngelihatnya nggak pengertian sama kamu, atau kamu mengharapkan dia untuk lebih memahami keadaan kamu ya. Ini untuk yang married sih aku ngelihatnya. Oke, jadi buat kamu yang sudah menikah, kalau misalkan istrinya atau mungkin di sini suaminya, tapi sih aku ngelihatnya lebih ini ke yang maskulin ya, buat untuk yang laki-laki gitu. Jadi kalau pasangan kamu ini kamu ngerasanya dia kurang pengertian sama kamu, ataupun dia kurang bisa mengerti maksud kamu tuh seperti apa, atau keinginan kamu dalam berumah tangga itu kayak gimana, dan juga ini kayak ada hubungannya sama orang tua atau mertua, aku rasa akhirnya dia akan paham gitu, atau karena ada kebiasaannya dia yang kamu kurang suka, terus kamu kasih tahu, nah yang mungkin di awal tuh ya ini malah jadi ribut, akhirnya dia paham gitu, akhirnya dia ngerti maksud kamu tuh memang untuk kebaikannya dia. Jadi kalau oke, aku juga ngelihatnya kayak gini nih. Ada teman-teman di sini yang suka shopping atau seneng online shop, terus agak berlebihan. Oke. Kayaknya kalian akan sadar atau mengurangi kebiasaan itu ya. Karena aku ngelihatnya kayak ada yang tabungannya berkurang. Oke, kemudian kalian sadar, aduh aku berlebihan nih belanjanya, aduh aku kayaknya harus stop deh gitu, kayak banyakan aku beli barang tuh nggak kepake juga gitu, terus ya akhirnya kamu bakal mengurangi itu, dan itu adalah perubahan yang positif ya, karena aku ngerasanya di sini itu juga bakalan mempengaruhi finansial kamu ya, gitu kan, mempengaruhi juga hubungan kamu dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu. Oke, satu lagi ya, aku mau ambil satu kartu lagi. Betul. Hubungan kalian akan jadi semakin baik di sini. Kamu dengan pasangan kamu untuk yang sudah menikah. Dan untuk yang belum menikah, kalau kamu lagi nunggu seseorang buat menyatakan perasaannya sama kamu, atau kamu nggak ngerti nih dia tuh maunya apa sih sama kamu gitu. Dia tuh maunya kayak gimana sih sama kamu. Nah, akhirnya dia bakalan
bakalan ngasih tahu kamu atau lebih terbuka sama kamu apa yang sebenarnya dia inginkan sama dari kamu ya. Apa yang dia inginkan sama kamu tuh, apakah hubungan yang serius, temankah? Intinya ngasih kejelasan ya sama kamu. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini memang hari ini ada yang saling menjauh, tapi memang ini untuk kebaikan. Kenapa aku bilang begitu? Karena kan kita tarik kartunya untuk perubahan positif ya. Intinya keputusan yang diambil di sini, di Tower dan Justice ini adalah keputusan. Keputusan yang kamu ambil, ataupun yang dia ambil, itu adalah keputusan yang baik untuk kalian berdua. Dan juga untuk soal kerjaan. Keputusan yang kamu ambil, atau memang yang kamu inginkan, nah itu jadi awal yang baru untuk kamu. Awal yang lebih positif untuk kamu. Baik itu apakah kamu memutuskan untuk jadi orang yang aku mau sekarang tuh nggak terlalu mikirin orang lain deh, nggak mau ngurusin kerjaan orang lain gitu. Tapi memang untuk aku sendiri, dan kalau misalkan itu punya orang lain, kerjaannya orang lain, ya udah biarin aja terlepas. Apakah menurut kamu, ini harus dibenerin nih. Tapi di sini mungkin kamu ambil lesson ya, ambil pelajaran yang sebelumnya. Intinya apapun niat kamu baik gitu sama temen kamu, tapi seolah-olah kayak kamu yang dijudge nggak baik. Nah, mungkin di sini kamu mutusin untuk ya sudahlah, sekarang aku mau masing-masing aja, aku nggak mau terlalu mempedulikan kerjaan orang lain, walaupun niat kamu itu baik. Oke, dear? So that's all. I hope this resonate for you. Kalau ini nggak resonate sama kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Oke? Thank you and see you in the next reading.